그래서 Halo para kaum muding donger, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Oke, pada kali ini saya akan menceritakan alur cerita dari film yang di-request oleh salah satu teman kita yang berjudul Lodge Money yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang memutuskan untuk tinggal di sebuah pedesaan dan membuka usaha sebuah kafe. Udahlah cukup, kita langsung ke ceritanya. Let's go. Film dibuka dengan suasana pemandangan hutan dan sawah di pagi hari. Scene lalu berganti pada sepasang suami istri yang membuka usaha sebuah kafe di pedesaan. Istrinya bernama Nani dan suaminya bernama Jonso. Mereka berdua ini diceritakan memiliki hubungan yang kurang baik karena setiap melakukan penggeprekan tidak pernah merasa puas atau tidak ada kecocokan satu sama lain. Hal itu membuat Nani memutuskan untuk melakukan pengeboran dengan pria lain bernama Kim yang lebih hebat dan juga ahli dalam segi gocekannya. Tapi pada saat Nani sedang melakukannya di pinggir jalan, tepatnya di bawah pohon yang rimbun, tanpa dia sadari kegiatannya itu ternyata direkam oleh seorang pria bernama Changso. Si Changso ini diceritakan sebagai seorang petani yang mempunyai sifat bantangul. Setelah selesai, Nani dan Kim berniat akan kembali pulang. Tapi di tengah perjalanan, si Changso dengan sengaja menabrakkan dirinya pada mobil si Kim. Kim dan Nani langsung panik karena mengira si Changso sudah mati. Karena bingung harus berbuat apa, mereka pun memutuskan untuk meninggalkan si Changso. Setelah mereka berdua pergi, si Changso yang pura-pura pingsan langsung terbangun. Tadinya si Changso ini ingin memeras si Kim, tapi rencananya itu gagal. Tapi dia mempunyai rencana lain yang sangat-sangat mengedankan sekali untuk kalian simak cuy. Setelah sampai rumah, Nani terlihat tidak tenang karena terus memikirkan kejadian yang tadi. Bahkan saat Jonso datang, Nani langsung kaget. Hal itu membuat si Jonso merasa aneh. Ditambah lagi, di baju dan juga di rambut si Nani terdapat serpihan ranting pohon. Setelah Jonso pergi, Nani lalu mendapatkan telepon dari si Changso. Di sini Changso ingin meminta pertanggungjawaban dari Nani karena sudah menabraknya dan malah pergi begitu saja. Nani lalu bilang kalau dia akan bertanggung jawab dan akan pergi ke rumah Changso untuk melihat keadaannya. Di besok harinya, Nani pergi ke rumah Changso. Si Changso sudah menunggu kedatangan Nani dengan berpura-pura tangannya patah. Di tempat lain, Jonso sangat khawatir karena Nani belum juga pulang. Tidak lama datang seorang wanita montok bernama Mirna. Di sini Mirna berniat ingin melamar kerja di kafe milik Jonso karena dirinya mempunyai bodi yang sangat montok untuk menarik para pembeli agar kafe ini bisa ramai. Dan dia juga mempunyai pengalaman kerja sebagai seorang model. Jonso yang tertarik dengan Mirna langsung saja menerimanya. Di sisi lain, si Changso dan Nani sedang mengobrol. Tapi bagongnya si Changso ini malah meminta pada si Nani untuk memainkan rudal miliknya. Tapi si Nani menolaknya. Dan hal itu membuat si Changso langsung marah. Setelah diancam, akhirnya si Nani pun mau. Dan tidak lama mereka pun langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Singkatnya, saat di rumah, Jonso sedang meminum sebuah ramuan. Secara kebetulan si Mirna datang, karena hari ini adalah hari pertamanya dia bekerja. Saat Mirna sedang bekerja, si Jonso langsung salah tingkah, karena melihat kemontokan yang dimiliki oleh Mirna. Tidak lama Nani datang. Dia langsung heran karena ada seorang wanita di kafe miliknya. Jonso lalu bilang kalau wanita tersebut adalah Mirna, karyawan baru di kafe ini. Tapi justru hal itu membuat Nani langsung marah karena tidak bilang terlebih dahulu. Singkatnya, saat Mirna sedang di kamar mandi,
dia dihampiri oleh Nani. Di sini, Nani menuduh kalau si Mirna mempunyai niat yang lain. Dia tidak percaya kalau si Mirna ini niat untuk bekerja. Karena melihat baju yang dipakai oleh si Mirna bukan baju yang murah. Tapi tiba-tiba saja, Mirna langsung menunjukkan sebuah video di HP-nya. Saat si Nani sedang melakukan ritual penggeprekan dengan si Kim. Hal itu membuat si Nani langsung terdiam 1000 bahasa. Siang harinya, saat Mirna sedang di toilet, tiba-tiba Jonso datang. Dan tanpa basa-basi langsung saja melakukan ritual penggeprekan. Tapi pada saat sedang digeprek, si Mirna lalu merekam suaranya dengan HP miliknya. Singkatnya, mereka bertiga sedang makan bersama. Tapi Nani terlihat tidak senang karena suaminya semakin dekat dengan si Mirna. Ditambah lagi Mirna bilang kalau si Nani mempunyai analog yang kecil, yang membuat suaminya tidak pernah nyaman saat bermain kuda lumping. Nani yang marah tiba-tiba saja langsung membuka semua baju miliknya. Hal itu membuat rudal milik suaminya langsung siap untuk lepas landas. Dan pada akhirnya terjadilah adegan ritual pengeboran. Tapi setelah itu, Jonso langsung marah pada Mirna karena gara-gara dia, si Nani marah pada dirinya. Tidak lama Changso datang dan langsung memukul si Jonso. Setelah itu Changso lalu memberikan rekaman suara saat Jonso dan juga Mirna sedang bermain kuda lumping. Dan ternyata si Mirna dan si Changso ini adalah suami istri. Mereka berdua sudah merencanakan ini semua karena ingin mengambil kafe dan juga rumah milik si Jonso. Di sini, si Jonso dipaksa untuk menyerahkan semuanya. Karena kalau tidak mau, si Jonso akan dilaporkan pada polisi. Karena telah bermain kuda lumping secara paksa pada Mirna. Dan sebagai gantinya, Changso menyerahkan rumah miliknya pada Jonso untuk dia tempati. Intinya ya saling tukar rumah lah agar tidak ribet cuy. Singkatnya, Nani dan Jonso sudah pindah ke rumah milik Changso. Tapi kampretnya si Jonso hanya melihat saja istrinya yang sedang bekerja manggul kentang. Sedangkan dia malah enak santuy sambil minum tuak. Ditambah lagi sifat si Jonso berubah menjadi kasar pada Nani. Bahkan dia melakukan ritual pengeboran pada si Nani secara paksa. Dan film pun tamat. Ending yang sangat membancetkan. Intinya hikmah dari film ini tentang kesetiaan dan juga kepercayaan. Oke lah, kalau suka dengan videonya jangan lupa untuk subrek, like, komen, dan share. Terima kasih, ciao.